ini timing yang sangat tepat kalau kita ingin melakukan honest review atau assessment. Kenapa? Yang pertama, Bang Doli, nggak aktor, nggak regulator, semuanya komplain tentang existing sistem yang ada ini. Kemarin kita rapat maraton berlanjut terus dan Komisi 2 banyak sekali evaluasi mendasar tentang sistem kita. Kemudian bicara dengan teman-teman think tank juga begitu. Jadi rasanya keluhan ini atau assessment ini ada di semua. Jadi timingnya tepat, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa timingnya tepat seperti disampaikan oleh Mas Didi tadi, ini perlu persiapan yang panjang. Ya, tadi saya agak kaget juga ya, sudah agak detail tuh timeline-nya seperti tadi. Jadi mumpung punya waktu panjang, bagus kita buka ruang publik sekarang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nonsens kita bicara Indonesia Emas 2045 tanpa kita kuatkan basis sistem politik yang ada. Jadi kalau kita nggak sepakat atau ragu dengan sistem yang ada, bagaimana mungkin kita mencapai target-target ambisius? One of the five largest economy in the world dan sebagainya tadi. Jadi dengan tiga alasan tadi, saya kira ini momentum yang sangat tepat. Dan saya ingin cerita sedikit ketika pertama kali diundang Bapak Prabowo di Kartanegara, yang pertama kali beliau sampaikan adalah itu. Tolong Kemendagri lakukan kajian tentang sistem kepemiluan kita. Tidak efektif, tidak efisien, kira-kira begitu. Nah, tentu bagi kami ini bukan tugas kami sendiri, ya bagi kami ini lebih kepada bagaimana kita sama-sama membuka ruang dialog ke depan untuk nanti ada bangunan aturan yang betul-betul jauh lebih mendekati target kita. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Didi tadi, itu betul ya. Kadang-kadang kita kalau ngotak-ngatik itu nggak kita kaitkan dengan target utama tujuan dasar kita, Bapak Ibu sekalian. Kita terlalu asik mengotak-ngatik sistem tanpa kita kaitkan dengan tujuan kita. Jadi sepertinya semua yang kita lakukan ini landasan dasar adalah tujuan bernegara. Acuannya ya Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau membuat warga tidak semakin cerdas, kalau warga tidak semakin sejahtera, dan warga tidak semakin tertib dan kita tidak bisa berperan secara internasional, buat apa? Punya sistem pemilu yang kita otak-atik terus, kira-kira begitu. Jadi kita kembalikan lagi ke tujuan dasar bernegara yang paling dasar. Nah, ini diskusinya agak panjang karena perlu asesmen secara kuantitatif. Sejauh mana sistem yang ini berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Sejauh mana sistem yang ini ada hubungannya juga dengan kecerdasan pendidikan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, rasanya ada tiga dimensi yang selalu mengiringi perdebatan tentang sistem kepemiluan. Yang pertama adalah governability. Ya, ujung-ujungnya harus membuat pemerintah itu running, the running government. Yang kedua, ya ini yang sering disuarakan oleh teman-teman civil society, the representativeness, aspek keterwakilan. Ini bedanya kita dengan sebelum 98. Nah, tetapi saya ingin tambahkan dimensi ketiga, yaitu pelembagaan. Ya, contoh paling sederhana, kita berbicara tentang eh, menyempurnakan sistem pemilu dan kepartaian, tetapi apa dampaknya bagi sistem kepartaian yang makin melembaga dan matang? Boleh kemudian kita bisa bersaing bebas untuk menjadi anggota DPR, tetapi sejauh mana sistem itu berkorelasi positif terhadap pelembagaan partai politik? Ini ada kajian dari Huntington dan sebagainya lah, ya, yang sebagai pedoman dasar kita. Karena jangan-jangan justru dibanding 98, pelembagaan partai politik kita majunya lebih sedikit dibanding maju yang lainnya. Nah, kalau dulu teman-teman sekalian, mungkin dimensi yang lebih heavy-nya adalah representativeness. Kita lama di zaman Orde Baru, kemudian semangat sekali untuk prinsip keterwakilan. Distrik magnitude dan lain-lain, muaranya ke sana. Harus semakin representatif, gitu. Nah, tetapi makin ke sini kita melihat ya bagaimana ada kebutuhan yang besar untuk governability. Berputar-putar di banyak isu,
koordinasi kewenangan yang tumpang tindih dan sebagainya, politik yang rumit dan melelahkan, ya, kemudian berdampak pada governability. Jadi rasanya ini yang perlu kita refleksikan bersama. Dimensi governability ini rasanya perlu betul-betul kita jadikan atensi bersama. Yaitu termasuk dengan pelembagaan tadi. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin secara singkat saja menyampaikan isu-isu yang beredar di tengah-tengah kita semua apabila kita berbicara untuk mengkaji sistem pemilu atau sistem politik kita. Pertama, nah ini diskusi yang hangat ketika musim penghitungan suara, Bang Doli. Ya. Apakah kita akan terus dengan sistem seperti ini sampai kantong robek-robek? Kira-kira begitu ya. Sampai habis-habisin semua. Bahkan muncul kata-kata yang berasal dari teman-teman apa namanya politisi sendiri. Wah, ini pemilu paling brutal, kira-kira begitu ya. Walaupun kemudian kita semua dihasilkan oleh pemilu paling brutal tadi. Tetapi ini refleksi semua tentang proporsional terbuka. Dulu kita berharap mendesain ini adalah karena lebih demokratis, memberikan kesempatan bagi semua untuk melesat ke puncak gitu. Kemudian juga kesempatan untuk kaderisasi dan ada insentif bagi orang-orang yang memiliki kinerja politik. Itu harapan-harapannya. Tetapi kenyataan yang ada adalah ini yang dikeluhkan kita semua, kompetisi yang menjadi semakin tidak terkendali di antara calon, bahkan sesama internal partai, kemudian juga politik uang, ya nggak usah panjang lebar, tapi kita semua tahu bagaimana kondisi di lapangan kemarin. Kemudian pendatang baru begitu mudah, ya untuk melesat ke puncak mengalahkan kader yang sudah lama atau senior. Jadi ada tanda tanya besar tentang pelembagaan partai politik, kaderisasi partai politik di sini. Karena popularitas dan karena logistik. Di satu sisi demokratis, tapi di sisi lain eksesnya seperti tadi. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah aspek keserentakan. Ya, saya ingat sekali dulu bagi para pengusulnya keserentakan ini dianggap lebih efektif, lebih efisien, lebih hemat biaya gitu ya. Dan itu target-targetnya dulu. Dan sinkron antara siklus pemerintahan di nasional dan di daerah begitu. Tapi realitanya ya ini belum tuntas pelaksananya, masih menghitung hari. Tapi kita sudah baca indikasi-indikasinya, ini lebih kompleks. Ya. Isu yang paling utama adalah kelemahan dalam hal pengawasan. Aktornya tambah banyak, tetapi resources untuk pengawasannya ya sama saja, gitu. Kemudian yang juga menyolok adalah dulu ketika pilkada tidak serentak, isu-isu lokal itu naik ke nasional. Ya, pilkada di Jawa Barat, misal pilkada di mana menjadi atensi dan naiklah isu-isu sehingga para kandidat itu bertarung berdasarkan gagasan. Nah, hari ini terjadi apa namanya? Arus isu yang sangat kompleks. Bayangkan saja 500 lebih kota kabupaten dan satu sama lain saling menihilkan. Ada yang fokus ketika debat di Jakarta semua ke sana dan sebagainya begitu. Jadi pecah, konsentrasi pecah sehingga isu-isu lokal yang diharapkan jadi diferensiasi bagi para kandidat lokal ini kemudian tidak muncul. Jadi harapan kita bahwa kandidat itu bertarung berbasiskan gagasan rasanya belum akan terwujud karena pilkada serentak ini. Nah, jadi efek dari keserentakan ini adalah dinamika lokal yang relatif tidak terlihat atau seakan tidak ada, kapasitas pengawasan yang terbatas, tata kelola yang lebih kompleks. Nah, belum lagi keluhan dari para konsultan politik yang ordernya hanya 5 tahun sekali. Nah, itu juga keluhan yang sering disampaikan teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah isu tentang tata kelola parpol dan dana partai politik ya. Kita selalu berharap bahwa partai politik ini accountable, partai politik ini memiliki dana sendiri, tetapi dari dulu sampai sekarang rasanya ini masih menjadi polemik. Iuran partai nyaris jauh dari apa yang kita harapkan, gitu. Kemudian proses pendanaan partai politik juga masih jauh dan belum ada langkah-langkah yang memang bisa diterima semua dalam hal pendanaan partai politik ini. Jadi akuntabilitas masih jauh dari harapan. Isu berikutnya, teman-teman sekalian, adalah
tentang penyelenggara pemilu. Kita semua berharap bahwa eh, dimensi pengawasan, penegakan hukum, netralitas, dan kapasitas penyelenggara itu semakin baik. Tapi hari-hari ini justru isu-isu juga yang disorot. eh, Kementerian Dalam Negeri membuka hotline dan ratusan masuk sejak hotline ini diumumkan 2 minggu lalu, begitu ya. Dan sebagian besar adalah tentang netralitas. Nah, jadi kita harus memikirkan bersama-sama dimensi ini, penegakan hukum yang terbatas, kewenangan Bawaslu sejauh mana, kemudian kecurigaan atas intervensi politik dan sebagainya. Ya termasuk yang agak menjadi bahan diskusi adalah bagaimana rekrutmen dari teman-teman KPU, Bawaslu dan lain-lain. Ya saya kira ini banyak juga disampaikan harapan agar Bawaslu dan KPU lebih profesional, lebih netral dan dikaitkan dengan sistem rekrutmen yang ada. Gitu. Nah kemudian tentang ambang batas pencalonan. Ya harapannya tentu semakin banyak kesempatan ketika ambang batas ini kita tetapkan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dan juga menguatkan eksekutif di daerah gitu ya. Tetapi kenyataannya adalah ya tetap masih banyak juga yang melawan kota kosong di daerah. Kemudian eh ini yang juga menjadi pengalaman banyak kepala daerah, Bang Doli. Karena keharusan untuk memenuhi threshold, maka partai politik mengalami situasi keterpaksaan untuk bergabung berkoalisi. Nah, ini bermasalah ketika mencari mitra untuk menjadi pasangan dalam pencalonan pilkada. Seringkali terjadi fenomena apa yang disebut dengan teman-teman kepala daerah itu kawin paksa. Kawin paksa, ya nggak suka sama orangnya, tapi harus bersatu, berkoalisi bersama partainya. Ya, beberapa riset menyimpulkan hal yang sama. Fenomena kawin paksa ini terjadi agak banyak gitu ya. Saya kira di atas 50-60% kecenderungan konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Harus ada asesmen terhadap sistem yang ada. Salah satu opsinya adalah mengkaji tentang threshold tadi. Baik ambang batas di atasnya nggak boleh terlalu banyak sehingga nggak boleh ada calon tunggal gitu. Jadi harus dibatasi supaya tetap ada demokrasi. Atau di bawahnya juga jangan terlalu tinggi gitu ya. Supaya kita leluasa. Jadi bisa maju, tetapi kemudian calon wakilnya pun bisa dengan leluasa ya. Orang yang memiliki chemistry dengan calon kepala daerahnya. Nah, yang berikutnya yang juga menjadi isu hangat hari-hari ini, bahkan Kementerian Dalam Negeri menyetujui usulan dari teman-teman Komisi 2, yaitu isu tentang bansos. Ya, Eh, ini menurut saya harus kita lekatkan dengan salah satu instrumen sehingga bisa diminimalisir ya. Ini yang lucu ya, ini dikeluhkan oleh semua sampai kita nggak tahu ini pelaku sebenarnya siapa. Karena semua mengeluhkan Bang Doli ya. Jadi seolah-olah nggak ada yang melakukan itu. Entah siapa yang melakukan itu. Semuanya sama-sama mengeluhkan ini. Ya, Kementerian Dalam Negeri kemudian menyetujui usulan dari Komisi 2, kita tunda dulu sementara ya, tapi kemudian varian dari bansos ini banyak. Ada yang bersumber dari kementerian dianggap urgent, ada yang dari CSR yang dianggap juga penting dan sebagainya. Ya, jadi money politik ini wujudnya banyak, tidak hanya dalam bentuk pembatasan sumbangan, tetapi jenis-jenis bantuan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah netralitas aparat tentu ya. Bagaimana sistem yang kita desain bersama ini betul-betul nanti sinkron dengan undang-undang yang lain, aturan yang lain, sehingga tidak ada celah bagi aparatur pemerintahan untuk melanggar aturan atau menunjukkan keberpihakan. Tentu kita apresiasi keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang, memungkinkan bagi TNI Polri ataupun aparatur pemerintah ya untuk dikenakan pasal pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah pola apa yang akan kita lakukan bersama? Apakah kita membutuhkan satu payung besar yang menyatukan semua seperti Omnibus Law gitu ya, atau cukup fokus kepada undang-undang pemilu dan partai politik ya. Namun apapun itu yang jelas Kementerian Dalam Negeri betul-betul membuka ruang. Saya diminta secara khusus oleh Pak Menteri untuk memfasilitasi teman-teman sehingga ada ruang yang sangat-sangat mewah bagi kita semua untuk berdiskusi karena waktunya masih panjang dan opsinya pun dibuka lebar. Artinya tidak ada grand design khusus, tidak ada prakondisi,
Ini adalah keinginan sama-sama untuk menyeimbangkan governability dan representativeness tadi, begitu. Nah, dan kita optimis semakin lama ruang ini dibuka, semakin dini ruang ini dimulai, dan semakin banyak yang dilibatkan, maka konsepnya pun nanti insya Allah akan semakin matang, gitu. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diskusi ini akan dilanjutkan dalam berbagai macam tingkatan forum, tidak hanya di Jakarta, tapi kita butuh perspektif teman-teman di daerah.